Di video sebelumnya, saat kita membahas Nike SB, ada yang komen seperti ini. Dan setelah dipikir-pikir, betul juga ya, belum lengkap rasanya kalau kita bahas skateboard tanpa membahas Vans. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sepatu Vans yang sangat ikonik dengan logo set strapsnya, yaitu Vans Old School. Menariknya, sepatu ini adalah sepatu Vans yang pertama kali menggunakan logo set straps ini. Meskipun pada awalnya sepatu ini dibuat untuk bermain skateboard, pada perkembangannya sepatu ini juga menjadi sangat populer di skena musik punk dan metal. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita bahas, simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Room 49. Di video ini kita akan mengulik lebih dalam tentang sejarah Vans Old School, mulai dari awal kemunculannya hingga saat ini. Ini dimulai di awal 70-an saat skateboarding mulai populer di Amerika. Dan tentunya masih belum ada produsen sepatu yang membuat sepatu khusus untuk bermain skateboard. Di era itu, para skaters menggunakan sepatu-sepatu seadanya, seperti sepatu-sepatu dari Converse dan Nike. Tapi ada yang berbeda di sisi selatan California. Para skaters di daerah ini menggunakan sepatu Vans Style 44, atau yang saat ini kita kenal dengan nama Vans Authentic. Para skaters ini menyukai Vans karena memiliki bevel outsole yang dapat menambah grip saat digunakan di atas papan skateboard. Sayangnya bagian upper dari Vans Authentic ini hanya menggunakan kanvas saja, yang tentu saja bisa mengakibatkan rasa sakit atau bahkan lecet saat digunakan bergerak secara terus-menerus di atas papan skateboard. Tony Alva dan Stacy Paralita yang merupakan skaters ternama saat itu menyadari hal ini. Ia mendatangi Paul Van Doren yang merupakan owner Vans dan menyarankan untuk memodifikasi Vans Authentic dengan menambahkan collar padding dan heel cup agar lebih cocok digunakan untuk bermain skateboard. Paul menerima saran ini, dan pada tahun 1976 lahirlah Vans Style 95, atau yang saat ini kita kenal dengan nama Vans Era. Dan dengan sekejap sepatu ini meledak, hampir semua skaters di era itu memakai Vans Era ini. Melihat hal ini, Vans menyadari bahwa ada potensi yang sangat besar di pasar sepatu skateboard. Dan sejak saat itu mereka memilih fokus untuk membuat sepatu skateboard. Satu tahun setelah perilisan Vans Style 95 atau Era, Vans kembali merilis sepatu skateboardnya. Kali ini dengan desain yang sangat berbeda dengan sepatu-sepatu sebelumnya. Sepatu ini dinamakan Vans Style 36, atau saat ini kita kenal dengan nama Vans Old School. Sepatu ini memiliki desain yang lebih tinggi dan dilengkapi dengan bahan kulit suede di bagian toe box dan heel cup yang bisa menambah durabilitas sepatu. Yang paling mencolok dari sepatu ini adalah logo garis bergelombang di samping sepatu, atau yang saat ini kita kenal dengan nama set straps. Logo ini dibuat oleh Paul Van Doren saat dia sedang iseng mencoret-coret secara acak. Waktu pertama kali muncul, logo ini disebut dengan nama J-Stripes. Berkat desain mencoloknya ini, Vans Old School berhasil mencuri banyak perhatian para skaters di era 70-an. Di era 80-an, muncul tren baru di dunia persepatuan skateboard. Para skaters terlihat mencoret-coret sepatu mereka dengan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang membuat sepatu mereka berbeda dengan yang lain. Dan Vans Old School menawarkan banyak bagian kosong yang bisa dicoret-coret. Sehingga di era itu, Vans Old School adalah salah satu sepatu yang paling digemari oleh para skaters. Era 90-an adalah era yang besar bagi Vans. Di tahun 1991, Vans go public. Vans mulai menawarkan sahamnya untuk publik melalui Nasdaq dengan nilai jual awal $14. Di tahun 1995, Vans mulai mensponsori festival musik alternatif yang sangat potensial saat itu, yaitu Warped Tour, sebelum mengakuisisinya di tahun 2001. Dan di tahun 1996, Vans melakukan kolaborasi dengan toko skate yang paling populer saat ini, yaitu Supreme. Dan sepatu pertama yang dipilih untuk kolaborasi ini adalah Vans Old School. Kolaborasi ini menampilkan 3 sepatu Vans Old School X Supreme, yaitu 1 sepatu dengan colorway White Cream Grey dan 2 sepatu dengan colorway Camo. Ketiga sepatu ini merupakan made in USA, dan yang paling ikonik ada logo Supreme di bagian HT sepatu ini. Fun fact, kolaborasi Vans dan Supreme ini masih berlangsung hingga tahun 2022 kemarin. Jadi jika dihitung sudah lebih dari 25 tahun Vans dan Supreme berkolaborasi. Di akhir era 90-an, Vans Old School mulai memasuki skena musik punk di Amerika Serikat. Beberapa tokoh hardcore punk terkenal seperti Henry Rollins yang merupakan vokalis dari Black Flag dan Ian MacKaye yang merupakan ex-vokalis dari Minor Threat terlihat memakai sepatu ini.
Dan lagi-lagi, fans melihat peluang ini dan tidak ingin melewatkannya. Di era 2000-an, fans old school berkolaborasi dengan beberapa band punk hingga metal, seperti Bad Religion, Descendants, dan Slayer. Di era 2010-an, fans old school lebih giat lagi dalam melakukan kolaborasi. Beberapa hasil kolaborasi yang menarik adalah fans syndicate old school Concept Red Hunter yang dirilis di tahun 2014. Lalu ada juga fans old school Have a Good Time yang dirilis di tahun 2015. Ada juga fans old school Vincent van Gogh Museum yang dirilis di tahun 2018. Dan yang terakhir ada fans old school David Bowie yang dirilis di tahun 2019. Di era saat ini, fans old school masih tetap eksis dan menjadi salah satu sepatu yang sangat universal. Fans old school sudah tidak hanya digunakan oleh para skaters atau para penikmat musik punk saja. Dan memang desain klasik fans old school ini selalu masuk dipakai di segala outfit, mulai dari streetwear hingga konsep outfit minimalis, apalagi colorway klasiknya seperti black and white atau navy white. Nah, inilah sejarah singkat dari fans old school. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe jika kalian ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa request apa yang harus dibahas di video selanjutnya di kolom komentar. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.